kami saat ini. Oh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang, Roh Kudus penuhi. Oh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami. setiap hati kami mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami mengalirlah sekarang. Mari kita tambahkan berdiri. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang.
Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan ibadah yang kami Haleluya. lakukan saat ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang keberkatan Tuhan, Amin. yang mendatangkan mujizat Tuhan bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak buat Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang bertata Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami saat ini. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan roh-roh yang tidak berkenan saat ini telah kami hancurkan dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Haleluya. kuasa-Mu Tuhan yang ada Tuhan saat ini. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Yang siap memuji Tuhan, yang siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Kita adalah umat yang dipilih. Amin. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita percaya Dia adalah jalan kebenaran bagi kita. Amin. Amin. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami memperoleh keselamatan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Di mana Tuhan kami boleh diselamatkan Tuhan. Atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih-Mu indah Tuhan dalam hidup kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, waktu selanjutnya dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku Tuhan, pengorbanan-Mu itulah yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kau harta yang tiada ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, ya Yesus, pengorbanan-Mu bagi setiap kami Bapa, yang menyelamatkan kami Tuhan. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya.
karya terbesar yang kau berikan bagi kami Bapa. Pengorbananmu itulah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar di dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu adalah ketika Engkau mengorbankan hidupmu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Pengorbananmu yang tidak pernah sia-sia. Oh, Yesus. Karena kami ada hari ini karena kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami ada menjalani hari-hari kami karena kebaikan yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kembali kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan firman-Mu itu masuk dalam hidup kami. Dan kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami buat Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya. Saya percaya damai sejahtera daripada Allah, penyertaan, pimpinan, kasih Allah akan selalu ada buat setiap kita. Amin. Khususnya buat jemaat Tuhan yang ada di Gereja Betel Indonesia, Jalan Soleh Ali nomor 65 ini. Jemaat Tuhan yang diberkati, amin. Jemaat Tuhan yang bertumbuh, pengenalan akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang memiliki iman yang teguh, yang kuat, menghadapi kesesakan, persoalan, masalah yang ada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan, saya berikan judul, lepas dari belenggu kesesakan. Ada banyak hari-hari ini persoalan yang dihadapi, tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak hari-hari ini persoalan yang dihadapi, termasuk di dalamnya ada orang percaya. Tetapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita dapat lepas dari persoalan belenggu, masalah, kesesakan yang kita hadapi. Mazmur pasal yang 107, kita buka Alkitab kita, ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-6, saya bacakan buat setiap kita pagi hari ini. Dikatakan begini, maka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Wow, haleluya. Kalau saya membaca dalam terjemahan lain dikatakan begini Bapak Ibu, dalam kesusahan mereka berseru kepada Tuhan. Dan ia di sini Tuhan Allah membebaskan mereka dari kesesakan. Artinya yang menjadi kunci dari segala persoalan masalah, jalan keluar yang kita hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah kita berseru kepada Tuhan. Pertanyaannya hari ini, pagi hari ini adalah, sudahkah kita berseru kepada Tuhan?
Sudahkah kita memanggil nama Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita berharap sungguh sama Tuhan? Sudahkah kita memanggil Tuhan? Engkaulah pengharapanku. Mengapa ada banyak orang percaya hari-hari ini masih terus ada dalam pergumulan berat, seolah-olah mereka berkata, Tuhan, mana pertolonganmu? Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan. Berseru yang bagaimana? Berseru dengan kesungguhan hati kita. Ketika kita berseru dikatakan, Tuhan melepaskan kita dari segala persoalan kita. Tuhan melepaskan kita dari segala kecemasan kita. Tuhan melepaskan kita dari segala persoalan, masalah apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa ketika kita menghadapi persoalan, masalah yang menghimpit hidup kita, kita harus yakin bahwa kita tidak sendirian menghadapinya. Amin. Mengapa orang kadang-kadang merasa, wah berat banget nih persoalan saya. Karena mereka merasa, aduh saya jalannya sendiri. Seolah-olah dia bukan orang percaya yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal kita harus yakin sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kita menghadapi apapun juga, kita tidak sendiri menghadapinya. Amin. Ya, saya bisa katakan ini karena saya mengalaminya. Ya, ketika saya sendiri seolah-olah ada begitu berat persoalan yang hadapi. Saya percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Ya, kita tidak menjalani sendiri dalam kita menghadapi persoalan yang kita hadapi. Karena apa? Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kayaknya sebentar ketika kita selesai ibadah pulang, ya, ketika kita menghadapi persoalan yang berat, ingat, kita tidak sendirian menghadapinya. Ada Yesus yang selalu ada siap menolong kita. Amin. Bagaimana caranya? Alkitab katakan berseru, memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Allah sanggup membuat jalan. Ketika apa? Ketika tidak ada jalan. Ya. Orang boleh berkata, berat persoalanmu bro, masalahmu berat, kayaknya gak ada jalan keluar. Tidak ada jalan lagi, seperti semua tertutup. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, di dalam Yesus ada jalan keluar. Dia buka jalan saat tiada jalan. Amin. Pujian lama mengatakan seperti itu. Dia. Jalan saat tiada jalan, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Amin. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi apapun juga, percaya Tuhan sanggup membuka jalan. Amin. Tidak ada pintu yang tertutup ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan kita yang kita sembah bukan saja Dia sanggup membuka jalan yang tertutup, tapi Dia juga sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Wah, luar biasa. Pintu apa di sini? Persoalankah? Masalahkah? Sesuatu yang pelik yang tidak enak kita jalani, Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Amin. Yakin, percaya dengan iman, Tuhan tolong. Tuhan lebih dari mampu dan sanggup menolong kita.
Apapun masalah kita, masalah apa yang kita hadapi hari ini. Masalah keluarga, ekonomi, keuangan, kesehatan. Dia sanggup menolong kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup. Saya mau nyanyi satu pujian buat kita. Di dalam pujian ini mengatakan bahwa ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat Haleluya. Amin. Percaya dengan iman ya. Tuhan sanggup menolong. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah kita hilang harapan. Jangan kita berkata, Tuhan, tidak ada jalan keluar dalam hidupku. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Ketika kita lemah saat-saat ini, naikkan pujian ini. Ketika Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satupun orang yang dapat merendahkan kita. Tuhan sanggup mengubah yang namanya krisis menjadi berkat. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Di dalam Mazmur pasal 107 ayat 6 tadi dikatakan kita baca, Tuhan melepaskan kita dari kesesakan, dari kecemasan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita membaca keseluruhan dalam Mazmur pasal yang 107 ini, ayat 1 sampai 43, di situ di judulnya adalah nyanyian syukur bagi orang-orang yang ditebus Tuhan. Ketika kita membaca ayat demi ayat, saya membaca ayat demi ayat dalam pasal ini, maka saya menemukan ada 3 hal yang membuat kita ada dalam kesesakan. Ada 3 hal yang membuat kita masuk dalam kesesakan. Ada 3 hal penyebab mengapa kita ada dalam kesesakan. Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam Mazmur pasal 107 ayat 4, di situ dikatakan begini. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang, mereka tidak menemukan. Mereka tidak temukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ada banyak orang percaya ketika ditanya, apa tujuan hidupmu? Saya enggak tahu, Pak. Terus, ya kalau ke gereja, saya ke gereja aja. Terus, kalau saya suruh doa, ya saya doa aja. Terus tujuan hidupmu apa? Enggak tahu, Pak. Ada banyak orang percaya tidak tahu tujuan hidupnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan bahwa kita hanyalah seorang pendatang di bumi ini. Kehidupan kita dalam dunia ini sementara, tempat kita yang sesungguhnya adalah surga. Amin. Kita ini sementara dalam dunia ini. Tidak untuk selama-lamanya kita di tempat ini. Satu saat nanti ketika tempat kita sudah tersedia di sana, itulah tempat kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, hidup kita adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, oleh sebab itu, ya, karena kita hidup masih sementara dalam dunia ini. Kehidupan kita dalam dunia ini seperti
Ketika kita menghadapi persoalan masalah itu seperti kita berada di yang namanya padang gurun. Padang gurun itu berbicara sesuatu yang gak enak, gak nyaman. Ada terik matahari yang begitu panas menerpa kita. Mungkin juga ada binatang buas di dalamnya. Berbicara tentang apa? Ketika kita ada dalam dunia ini, ada banyak persoalan masalah yang kita hadapi. Ada ketidaknyamanan yang kita jalani. Itulah ketika kita ada dalam dunia ini. Tetapi ketika kita tahu tujuan hidup. Tujuan hidupku untuk Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ketika aku beribadah, ketika aku berdoa, semuanya hanya untuk Engkau. Ya. Jadi setiap orang ya, ketika dia tidak memiliki tujuan hidup, dia tidak tahu tujuan hidupnya, maka hati-hati ini. Iblis akan mengambil kesempatan itu. Ketika orang tidak tahu lagi arah yang dia akan tuju, iblis akan menunjuk arah ini anakku, kata iblis. Ya, kita akan tersesat. Kita akan masuk ke dalam yang namanya tipu muslihat iblis, kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, penting adanya kita tahu apa sih tujuan hidupku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saya membaca di dalam Lukas pasal 15 ayat 11, 32. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya biar lebih jelas. Di situ perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Maka di dalamnya ketika kita membaca di situ, kita menemukan ada ciri-ciri orang yang tidak mempunyai tujuan dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang tidak punya tujuan hidup adalah orang yang tidak mau hidupnya dikontrol oleh Bapa. Hidupnya mau-maunya sendiri. Kristen sih Kristen, orang percaya sih orang percaya, ke gereja sih ke gereja, doa sih doa. Tapi di luar itu kehidupannya jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Ada banyak orang hari-hari ini. Tidak terkecuali orang percaya di dalamnya. Tidak mau lagi hidupnya seturut dengan apa yang Tuhan mau. Mereka menjalani mereka. Mereka mau-maunya sendiri. Dikasih tahu, dinasihati. Bukannya menerima. Marah, tersinggung. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kehidupan orang percaya yang harus menjadi pengontrol dalam hidupnya adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mazmur mengatakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Ini ciri yang pertama orang yang tidak punya tujuan hidup. Hidupnya tidak mau dikontrol oleh Bapa. Lalu yang kedua, rasa lapar dan hausnya itu hanya kepada perkara-perkara duniawi. Ya. Bukan kerinduannya kepada Tuhan, bukan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, tetapi orang yang tidak punya tujuan hidup, lapar dan hausnya adalah kepada perkara-perkara yang untuk menyenangkan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Hidup dalam kedagingan. Hidup yang mengikuti hawa nafsu. Dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 15-16 dikatakan begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, jelas ya ayat ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, dengar baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Mengapa? Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, jelas ya. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kerinduan kita, rasa haus kita itu harus
kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan inilah ya yang menjadi penuntun hidup kita. Lalu ciri yang ketiga, ya, orang yang tidak punya tujuan hidup, dia tidak memiliki yang namanya kesadaran diri. Tidak memiliki kesadaran tentang siapa dirinya. Ya. Kita harus sadari bahwa kita adalah anak Allah. Orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota. Bukan pengorbanan sia-sia. Hari ini kita mau memperingati bagaimana pengorbanan Yesus buat setiap kita. Buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus sadari siapa diri kita sebenarnya. Ya. Sebagai orang percaya kita harus sadari kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Darah yang mahal yang tercurah buat setiap kita. Mengapa Tuhan mau melakukan semua itu bagi kita? Karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, seperti pujian yang suka kita nyanyikan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku apa? Berharga. Hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Jangan sia-siakan semua itu. Kebaikan Tuhan yang kita terima. Kasih Tuhan yang kita terima. Sadari itu. Bahwa semua daripada Tuhan. Ya, kita ada karena kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Hal yang selanjutnya, ciri orang yang tidak punya tujuan hidup. Ya, dikatakan dia menolak kasih Bapa. Pastinya ketika seseorang tidak memiliki tujuan hidupnya, ya, dia menolak kasih Bapa yang Bapa berikan dalam hidupnya. Dan ketika seseorang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, dia akan kehilangan segalanya. Bahkan tidak mungkin mereka masuk ke dalam yang namanya kehidupan yang kekal. Karena tidak tahu arah hidupnya. Ya. Bagaimana mungkin meraih kehidupan yang kekal? Tak kala dia bimbang yang mana yang harus aku jalani. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Ini ciri-ciri orang yang tidak punya tujuan hidup. Lalu bagian yang kedua yang saya mau sampaikan pagi hari ini, ya, mengapa seorang bisa masuk dalam kesesakan? Yang kedua adalah karena kuasa kegelapan. Ya. Di dalam Mazmur pasal 107:10 dikatakan ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ada beberapa penyebab, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Mengapa dikatakan ada orang yang masuk dalam kuasa kegelapan? Ya, mengapa orang terikat dengan kuasa kegelapan? Di dalam Mazmur pasal 107 selanjutnya dikatakan begini, ayat yang ke-11, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Ya. Sehingga kuasa kegelapan menguasai dirinya. Ya. Ketika Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik, kita berkata, Tuhan jangan saya nggak bisa, saya nggak mampu. Ya. Kok begini Tuhan? Ya. Ada orang-orang dalam Alkitab, contoh dalam Alkitab orang-orang yang memberontak, ya. Di dalam, saya mencatat di sini ada dalam Bilangan pasal yang ke-16. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Bilangan pasal 16 ini diceritakan ketika bangsa Israel saat itu ada di padang belantara. Ada orang-orang yang bernama Korah. Ada orang yang bernama Datan dan juga Abiram. Bersama dengan 250 orang lainnya
dia memberontak kepada Musa. Musa, kenapa begini? Mengapa engkau bawa aku ke tempat ini? Mengapa engkau bawa kami ke tempat yang seperti ini? Ya. Memberontak. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita tidak lagi menuruti kebenaran firman Tuhan, kuasa kegelapan mampu mempengaruhi hidup kita. Lalu dikatakan tidak percaya kepada mujizat kuasa Tuhan. Tidak percaya lagi kepada firman-Nya. Akibat memberontak dan menistai Maha Tinggi tadi dikatakan. Lalu ayat Mazmur 107 ayat 12 selanjutnya dikatakan begini. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Tadi dikatakan hati mereka ditundukkan kepada kesusahan. Berbicara tentang apa? Sekalipun mereka memiliki banyak hal dalam dunia ini. Kekayaankah, hartakah, titel, jabatan yang tinggi sekalipun. Hidupnya tidak pernah ada dalam sukacita. Hidupnya selalu susah terus. Padahal apa yang dia miliki dia punya. Ya. Lalu dikatakan tadi tergelincir. Berbicara tentang apa? Selalu hidup dalam masalah. Dan selalu ada dalam dosa. Wow, menakutkan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ya, jangan biarkan hidup kita terbelenggu dengan kuasa kegelapan. Ya. Biar hati kita Allah sendiri yang menerangi. Kebenaran firman Tuhan itulah yang menerangi setiap kita. Beberapa waktu lalu Bapak Yakub pernah cerita. Kalau adik saya itu Endang itu pernah ya ada masa di saat dia sepertinya memang dikuasai kuasa kegelapan. Bapak Yakub pernah menginap di rumah saya di belakang Happy sana. Kita tidur bertiga. Tengah malam Endang tuh bangun dengan tatapan yang kosong. Wah, saya dulu belum jadi apa-apa. Saya takut juga ya Bapak. Kenapa ini? Ya. Ada orang-orang yang dikuasai kuasa kegelapan. Pandangannya kosong. Ya. Keadaannya seperti dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Ada orang-orang yang dikuasai kegelapan dengan apa? Ketakutannya berlebihan. Wow, takut. Tanya Bapak Yakub saat itu. Ya, dia berdoa buat adik saya Endang. Ada sesuatu yang mencoba mempengaruhi Bapak Yakub. Wah, mungkin kalau saat itu saya masih kecil, saya coba bersembunyi di belakang Pak Yakub. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Jangan pernah biarkan kuasa kegelapan itu mempengaruhi kita. Caranya bagaimana? Firman Tuhan inilah yang menerangi kita. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bagian ketiga yang mau saya sampaikan, yang terakhir pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Mengapa kita masuk dalam kuasa kesesakan itu? Ya, karena kuasa sakit penyakit kadang-kadang mempengaruhi kita. Sepertinya, mengapa. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita harus sadari sakit penyakit itu bukan datang dari Tuhan loh. Memang Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dalam hati kita, dalam hidup kita. Mengapa saya katakan bukan dari Tuhan? Karena Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 17a dikatakan setiap pemberian yang baik, dengar baik-baik ya. Dan setiap anugerah yang sempurna datangnya itu dari atas. Jadi sesuatu hal yang baik itu semuanya datang dari Tuhan. Ya. Tapi sekarang kita bertanya kenapa kok saya sakit? Memang Tuhan izinkan. Ada beberapa hal mengapa Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Tuhan mau nyatakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita boleh menjadi saksi Tuhan. Ya. Ingat, mama saya sampai akhir hidupnya, Tuhan izinkan ada di kursi roda. Tetapi dari semuanya itu saya menyadari, ya,
bahwa bagaimana Tuhan tolong hidupnya, sukacitanya selalu ada. Bahwa saya tidak pernah ketinggalan baca buku renungan, tidak pernah ketinggalan baca Alkitab. Ketika satu kali matanya tidak dapat lagi, dia dapat melihat karena katarak. Dia minta dioperasi, dia minta beli kacamata. Karena apa? Dia rindu. Firman Tuhan ini menjadi penuntun hidupnya. Ya. Sakit penyakit yang dia derita tidak menghalangi sukacita dia untuk dia datang sama Tuhan. Itu orang percaya harus seperti itu. Ya. Kalau Tuhan izinkan saat ini kita sepertinya ada satu hal sakit yang sedang kita derita. Percaya Tuhan punya rencana di dalamnya. Percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Percaya pertolongan Tuhan itu luar biasa. Jangan semua itu menghalangi sukacita kita untuk kita datang sama Tuhan. Amin. Tetap semangat luar biasa di dalam Tuhan. Ya. Ketika kita menghadapi banyak sakit, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan mengapa semuanya ini? Ya. Mengapa Tuhan izinkan semuanya ini? Jangan biarkan itu terus ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Karena apa? Ketika kita terus pelihara kata-kata seperti itu, kita akan mencuri yang namanya sukacita kita. Sehingga sampai akhirnya nanti kita akan berkata, Tuhan, Engkau tidak adil. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana. Amin. Dan rencana Tuhan itu indah dalam hidup orang percaya. Itu yang terpenting, yang harus menjadi pegangan kita. Ada banyak orang yang menjadi sakit, kadang-kadang karena mereka kesalahan mereka sendiri. Ya, udah dibilang jangan banyak makan daging babi. Makan daging babi. Akibatnya apa? Darahnya tinggi naik. Ya, saya bukan gak doyan, saya doyan. Tapi saya sekarang ini banyak membatasi daging-daging seperti makan sedikit cukup. Duren-duren saya doyan Bapak Ibu. Cuma saya membatasi sedikit cukup. Ya, jangan coba-coba. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ada yang orang dikatakan rokok itu mengganggu kesehatan, jantung segala macam, ya, tapi tetap ngerokok, ya kan? Udah ada peringatannya dibungkus rokok, tapi masih ngerokok. Ya, ada juga sakit karena kita salah sendiri. Kenapa? Pola makan kita salah, ya, pola hidup kita salah. Kita tidak bisa mengontrol ya kita sendiri. Akibatnya apa? Kolesterol naik. Wah. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini saya mau katakan, ketika kita ada dalam kesesakan kita, apapun itu kesesakan yang sedang kita hadapi, kuncinya ada hanya satu. Di dalam Alkitab dikatakan, kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah, Mazmur pasal 107 ayat 6, ayat 13, ayat 19, ayat 28, di dalamnya kita akan menemukan yang menuliskan seperti ini, bahwa ketika kita menghadapi semua itu, kuncinya adalah kita berseru sama Tuhan. Amin. Berseru yang sungguh kepada Tuhan. Berserulah dalam kesesakanmu kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup menolong kita. Menjadikan hidup kita berarti. Ya, apapun persoalan kita hari ini, saya nggak tahu persoalan yang kita hadapi. Ada banyak mungkin persoalan-persoalan yang mungkin orang dekat dengan kita nggak tahu yang sedang kita hadapi. Datangnya hanya pada Tuhan, berseru, memanggil nama Tuhan. Amin. Satu ayat terakhir, Roma 8 ayat 28. Ayat ini begitu baik, terkenal. Kita membaca dalam Roma 8 ayat 28. Dikatakan begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Dalam segala sesuatu itu, dalam segala hal. Termasuk di dalam kesesakan kita. Kita mau katakan bahwa Allah turut bekerja untuk segala sesuatu.
untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, apapun persoalan masalah kita hadapi hari ini, percaya Tuhan tahu segala persoalan kita. Dan Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati, menguatkan, meneguhkan setiap kita. Saya akan berdoa buat firman Tuhan sebelum sebentar Bapak Gembala akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami dapat tahu dan mengerti bahwa di dalam kesesakan kami, Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, bahkan Engkau menolong kami dan melepaskan kami dari kesesakan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini tidak lupa hamba-Mu berdoa jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan apapun, sakit penyakit, masalah apapun yang sedang hadapi, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan-Mu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.